Renungan Pagi menjadi Putra dan Putri Allah oleh Ellen G. White, 1 September 2021. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah penolong, penghibur, penebus, dan pengantara kami. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi masing-masing kami, agar kami menjadi rekan sekerja dengan Allah. Berkati kami sepanjang perbaktian ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Silahkan Saudara Yansen. Terima kasih. Selamat pagi saudara-saudara yang kasih. Judul renungan pagi kita, tanggal 1 September, Hak istimewa bekerja dengan Allah. Ayat intinya terdapat dalam 1 Korintus 3 ayat 9, bunyinya demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Jika engkau dapat menyadari bahwa Allah yang di surga mengambil orang-orang yang telah memberontak terhadap pemerintahannya dan berkata kepada mereka, engkau boleh menjadi pekerja bersama-sama dengan aku. Hari ini engkau akan mengabdikan dirimu sepenuhnya kepadanya. Apakah itu tidak mengagumkan bahwa kita dapat menerima aliran rahmat yang berlimpah dari Allah dan bekerja sama dengannya? Apakah yang diinginkan Allah dari kita? Miskin, lemah, dan tidak berdaya seperti kita. Apa yang bisa Dia lakukan dengan kita? Segala sesuatu, jika kita mau menyerahkan semuanya. Ketika Tuhan memanggil saya di masa kecil saya untuk bekerja baginya, saya biasanya berpikir, apa yang bisa saya perbuat? Tuhan berkata, lakukanlah perintahku. Ini semua yang perlu kita lakukan. Saya ingin memberitahukan kepadamu apa yang dapat dilakukan oleh masing-masing, dari yang tertua hingga yang termuda. Engkau dapat bekerja sama dengan Tuhan dan dengan satu sama lain. Engkau tidak akan belajar bagaimana cara menyenangkan diri sendiri. Engkau akan menyadari bahwa engkau bertanggung jawab atas pengaruh yang engkau berikan. Kami adalah kawan sekerja Allah. Kamu adalah ladang Allah. Pikirkan itu. Dia berusaha untuk mengerjakan pikiran, sama seperti engkau mengerjakan tanah. Dia sedang mencoba menabur benih yang akan menghasilkan buah bagi kemuliaannya. Kamu adalah bangunan Allah, tetapi Dia tidak membangun tanpa peduli padamu. Jika kita menyerahkan hidup kita untuk pelayanannya, kita tidak akan pernah ditempatkan pada posisi yang tidak disediakan Allah. Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terungkapkan. Dan Dia menyatakan kepadamu, kamu adalah para pekerja bersama-sama dengan Allah. Demikian renungan pagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Masing-masing kita dipanggil untuk menjadi rekan sekerja dengan Allah, dan hal itu merupakan hak istimewa bagi masing-masing kita. Namun sebelum menjadi rekan sekerja dengan Allah, sangat penting bagi masing-masing kita untuk memahami dengan benar penjelasan Roh Nubuat berikut ini. Yang pertama kita lihat dari Testimonies for the Church volume 5 halaman 344 paragraf 2 yang menjelaskan, jika luka dan hinaan ditanggung dengan lemah lembut, jika kata-kata yang menghina ditanggapi dengan jawaban yang lembut dan tindakan yang menindas dengan kebaikan, ini adalah bukti bahwa Roh Kristus berdiam di dalam hati, bahwa getah
dari pokok anggur yang hidup mengalir ke ranting-ranting. Kita berada di sekolah Kristus dalam kehidupan ini, di mana kita harus belajar untuk menjadi lemah lembut dan rendah hati. Perhatikan, Roh Kristus digambarkan sebagai getah dari pokok anggur. Artinya, jika ranting mau hidup, harus menerima getah atau sari dari pokok anggur. Maka kita yang adalah ranting-ranting, jika mau hidup, harus menerima Roh Kristus berdiam dalam hati kita. Kita bersatu dengan Kristus hanya melalui kehadiran Roh Kristus dalam hati kita. Dalam buku yang lain, White menjelaskan hal yang serupa. Kisah Para Rasul halaman 239 paragraf 2 berbunyi, Kristus sendiri menarik perhatian kita kepada pertumbuhan dunia sayur-sayuran sebagai suatu ilustrasi tentang peran rohnya dalam menyokong kehidupan rohani. Sari dari pokok anggur yang naik dari akar disebarkan ke cabang-cabang, menambah pertumbuhan dan mengeluarkan bunga dan buah. Kembali, rohnya Kristus digambarkan sebagai sari pokok anggur. Sebagaimana sari atau getah pokok anggur menyebar ke setiap ranting-ranting agar ranting-ranting tersebut hidup dan berbuah, demikianlah roh Kristus tersebar untuk memberikan kehidupan di dalam kita, agar kita ranting-rantingnya mengeluarkan bunga dan buah. Itu sebabnya Yesus berkata dalam Kerinduan Segala Zaman buku kedua, halaman 320 paragraf pertama, yang berbunyi, Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggal di dalam Kristus berarti selalu menerima rohnya, suatu kehidupan penyerahan yang tidak terbatas kepada pekerjaannya. Saluran perhubungan harus terbuka terus-menerus antara manusia dan Allahnya. Sebagaimana carang pokok anggur senantiasa mengisap sari dari pokok anggur yang hidup, demikian juga kita harus berpaut pada Yesus dan menerima daripadanya oleh iman kekuatan dan kesempurnaan karakternya sendiri. Tinggal di dalam Kristus artinya selalu menerima Roh Kristus. Roh Kristus itulah sari pokok anggur atau kehidupan bagi kita ranting-rantingnya. Dan dengan berpaut pada Yesus yang adalah pokok anggur, maka kita menerima dari Yesus kekuatan dan kesempurnaan karakternya. Inilah hidup Yesus itu, sebab roh itu sama dengan hidup. Roh Nubuat berkata dalam The Southern Work halaman 52 paragraf 2, Sebagaimana ranting diberi makan oleh getah yang mengalir dari batang pohon, demikian pula orang yang percaya di dalam Kristus ditopang oleh kehidupan Kristus. Getah yang mengalir dari batang pohon adalah gambaran dari hidup Yesus yang diterima oleh mereka yang tinggal di dalam Yesus. Dalam kutipan sebelumnya, getah pokok anggur adalah sama dengan Roh Kristus. Dan dalam kutipan ini, getah pokok anggur itu sama dengan kehidupan Kristus. Karenanya, Roh Kristus itu sama dengan hidupnya Kristus. Untuk menolong kita lihat bagan berikut ini. Roh Nubuat menyatakan bahwa getah pokok anggur adalah lambang dari Roh Kristus. Demikian juga getah pokok anggur adalah lambang dari kehidupan Kristus. Karenanya, Roh Kristus adalah sama dengan hidup Kristus. Hal ini penting sekali kita pahami. Ini adalah fondasi. Kenapa? Karena Kisah Para Rasul halaman 47 paragraf 2 berkata, Setiap pekerja yang mengikuti teladan Kristus akan disediakan untuk menerima dan menggunakan kuasa yang telah dijanjikan Allah kepada sidangnya untuk masa penuaian dunia. Dari pagi ke pagi, sementara utusan-utusan Injil bertelut di hadapan Tuhan untuk memperbaharui perjanjian penyerahan mereka kepadanya, Ia mengaruniakan kepada mereka hadirat rohnya dengan kuasa yang membaharui dan menyucikan. Sementara mereka maju dalam kewajiban setiap hari, mereka mempunyai jaminan bahwa wakil yang tidak kelihatan, yaitu Roh Kudus, menyanggupkan mereka untuk bekerja bersama-sama dengan Allah. Inilah pentingnya kita memahami getah pokok anggur itu adalah rohnya Yesus atau hidupnya Yesus. Sebab untuk kita dapat bekerja bersama-sama dengan Allah, Yesus karuniakan hadiratnya yaitu rohnya. Artinya untuk bekerja bersama-sama dengan Allah yang kita perlukan adalah rohnya Yesus yang juga disebut dalam istilah lain Roh Kudus.
Dalam tulisan lainnya dikatakan, Christian Education halaman 82 paragraf 2 yang berkata, jika Alkitab dipelajari dan dipatuhi, jika kita memiliki Roh Kristus, kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menjadi pekerja bersama dengan Allah. Roh Kristuslah yang mampukan kita menjadi pekerja bersama-sama dengan Allah. Selanjutnya, Membina Kehidupan Abadi halaman 312 paragraf 1 menyatakan, hanya jika sifat mementingkan diri itu sudah pudar, bila perjuangan untuk keunggulan dibasmi, bila syukur mengisi hati dan kasih menjadikan kehidupan itu harum, pada saat itulah Kristus tinggal dalam jiwa, dan kita diakui sebagai pekerja-pekerja bersama dengan Allah. Roh Kristuslah yang mampukan kita menjadi pekerja bersama dengan Allah. Dan suratnya nomor 1A tahun 1894 paragraf 7 berkata, Yesus telah membuka semua kepenuhan ilahi dari kasih-Nya yang tak terkatakan, dan Dia menyatakan kepada Anda, karena kami adalah kawan sekerja Allah. 1 Korintus 3 ayat 9. Oh, apa arti kata-kata ini? Tinggallah di dalam aku, pikulah kuk yang kupasang. Apakah kita akan mengambilnya? Karena janjinya adalah jiwamu akan mendapat ketenangan. Yohanes 15 ayat 4, Matius 11 ayat 29. Ada kelegaan penuh dalam tinggal di dalam Kristus. Jelas sekali bahwa untuk dapat menjadi kawan sekerja dengan Allah, penting sekali bagi kita untuk tinggal di dalam Yesus serta memikul kuk yang Yesus pasang. Bagaimana caranya tinggal dalam Yesus? Dengan menerima kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus. Tidak heran Yesus berkata dalam Yohanes 15 ayat 4 dan 5 yang berbunyi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Karenanya, masing-masing kita dipanggil untuk menjadi rekan kerja Allah, dan hal itu dapat kita lakukan hanya dengan tinggal di dalam Yesus dan Yesus di dalam kita, dengan menerima secara terus-menerus Roh-Nya Kristus yang kudus. Inilah fondasi atas dasar utama untuk dapat bekerja sama dengan Allah. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas fondasi utama, dasar penting bagi kami untuk mengerti bahwa untuk bekerja sama dengan Allah, penting bagi masing-masing kami untuk tinggal dalam Yesus dan Yesus dalam kami melalui kehadiran Roh-Nya Kristus secara terus-menerus. Kristuslah yang mampukan kami untuk dapat bekerja sama dengan Allah. Oleh karena itu, tolong kami ya Bapa, curahkan Roh Anak-Mu dalam hati ini, tinggallah dalam kami ya Yesus, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.